Baik, perkenalkan nama saya Crescentia Aprinia Kehi dengan NIM 19-20107. Saya akan menjelaskan kembali soal jawaban yang telah diberikan, jawaban dari soal UTS telah diberikan oleh Ibu. Yang pertama, membuat laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan format 2 laporan. Di sini yang pertama, saya menggunakan format laporan laba rugi dari perusahaan Armstrong Corporation pada tahun 2010. Di sini ada penjualan neto sebesar $1.200.000, beban pokok penjualan 720 dikurangi sehingga mendapatkan laba bruto sebesar $480. Beban penjualan dan administrasi $320 dikurangi dengan laba bruto sehingga mendapatkan laba netonya $160. Yang kedua, menggunakan laporan laba rugi komprehensif dari perusahaan Armstrong Corporation pada tahun 2010. Diketahui laba netonya $160, keuntungan yang belum direalisasi akibat kepemilikan efek ekuitas non-trading $15.000 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan laba rugi komprehensifnya sebesar $175. Yang kedua, diminta menghitung laba neto ZEMS pada tahun 2010 dengan asumsi tarif pajak 35% di sepanjang tahun. Yang pertama, tahun 2008. Nilai rata-rata tertimbangnya $370 itu dikali dengan 35% atau pajak penghasilannya sehingga mendapatkan laba netonya $370 dikali dengan 35% mendapatkan pajak penghasilan $129.500 dikurangi sehingga mendapatkan laba netonya $240.500. Sedangkan 2008 FIFO-nya diketahui $395 dikali dengan pajak penghasilannya 35% mendapatkan $138.250 dikurangi sehingga mendapatkan laba netonya senilai $256.750. Yang berikut 2009 sama dengan yang seperti 2008, yaitu di mana nilai dari rata-rata tertimbangnya dikali dengan pajak penghasilan 35% dikurangi kembali dengan rata-rata tertimbang untuk mendapatkan laba netonya. Nah, sama dengan seperti di FIFO. 2010 nilai rata-rata tertimbangnya $410 itu sama dengan yang seperti 2008 dikali dengan pajak penghasilan 35% mendapatkan hasil laba netonya, sehingga rata-rata tertimbang dikali 35% dan dikurangi mendapatkan laba neto. Jadi laba neto di tahun 2010 untuk rata-rata tertimbang $266.500 dan FIFO $299.000. Yang kedua, menghitung dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dari penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Di sini berarti sebelum tahun 2010. Jadi kita menghitung tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008 rata-rata tertimbangnya $370.000, FIFO-nya $395.000. Itu sehingga mendapatkan selisih selisih di mana rata-rata tertimbang atau FIFO dikurangi dengan rata-rata tertimbang, mendapatkan selisihnya. Presentasi pajaknya yaitu 35% dikali harga selisih baru dijumlahkan. Efek bersihnya di sini diketahui dari tahun 2008 $16.200, tahun 2009 $19.500.
Itu didapat dari 25.000 dikurangi dengan 8.700, 30.000 dikurangi dengan 10.000, baru hasilnya dijumlahkan sehingga mendapatkan 16.200 dan 19.500, sehingga mendapatkan total dari selisihnya $55.000, dari presentasi pajaknya $19.250, dari efek bersihnya $35.750. C. Membuat laporan laba rugi komparatif untuk James Company dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laba rugi tahun 2010. Yang C, di sini diketahui tahun 2008 pendapatan sebelum pendapatan pajaknya $395.000, pendapatan pajak 35%-nya 138.750. Itu didapat dari dimana 35% dari 395.000. Yang kedua, tahun 2009 pendapatan sebelum pendapatan pajaknya $420 dikali dengan 35%, mendapatkan $147.000, sehingga dikurangi mendapatkan laba bersihnya $273.000. Tahun 2010 pendapatan sebelum pendapatan pajaknya $460 atau FIFO-nya $460. Pendapatan pajaknya itu $460 dikali 35%, jadi $161.000. Dikurangi kembali dengan pendapatan sebelum pendapatan pajak untuk mendapatkan laba bersihnya sebesar $299.000. Di mana nomor 2C ini Ibu meminta buatlah laporan laba rugi. Nah, dari hasil yang telah dikerjakan, yang telah kita cari pendapatan sebelum pajaknya berapa, pendapatan pajaknya berapa, dan laba bersihnya berapa, itu kita membuat laporan laba rugi komparatif untuk perusahaan James Company. James Company laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Di situ sudah diketahui seperti apa yang telah dikerjakan tadi sebelumnya pada slide yang lalu. Yang ketiga, diminta untuk mencari nilai masa depan, nilai sekarang, dan nilai masa depan. Yang pertama, mencari nilai masa depan. Di sini nilai masa depan dari 20 kali pembayaran berkala besar $2.000 yang dilakukan pada awal setiap periode dan dimajemukkan dengan suku bunga 8%. Di situ FV dikurang dengan 0A sama dengan, kita masukkan angkanya $2.000 dikali dengan FVF dikurang dengan 0A dikali dengan N kurang I, dimana di situ dengan mendapatkan hasilnya $91.524. Yang B, mencari nilai sekarang. Itu kita tinggal membalikan rumusnya dari rumus masa depannya. Jadi PV dikurang 0A sama dengan $5.000. $5.000 di sini yaitu nilai sekarang dari nilai yang akan diterima dikali PVF dikurang 0A dikali N kali I, sehingga mendapatkan hasil $286.55. Yang C, nilai masa depan dari 15 penyetoran masing-masing sebesar $4.000 yang dilakukan pada awal sebesar periode dan dimajemukkan dengan suku bunga 10%. 4.000 dikali 15 sama dengan 60.000. Kita masukkan ke dalam rumus FV
V sama dengan 60.000 dikali F V F dikurang 0 A, dikurang O A dikali N kurang I, sehingga mendapatkan hasil $1.906.350.000. Sekian dan terima kasih.